Halo, selamat datang kembali di channel Angger Waspada. Channel yang gak jelas tapi cukup membuat Anda ngiler, bukan? Check it out. Halo, apa kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Kali ini saya akan mencoba membandingkan smartphone dari Vivo, yaitu flagshipnya, yaitu X60 Pro. Akan saya bandingkan dengan daily driver saya, yaitu Samsung Note 20. Manakah yang lebih baik? Apakah saya harus mengganti dengan X60 Pro? Nanti kita bandingkan kameranya, spesifikasi hingga performanya. Mau tahu kan? Langsung aja kita bandingkan. Check it out. Halo, apa kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Gimana malam ini? Masih ngejomblo? Sabun aman. Daripada nonton film-film gak jelas, mending nonton video saya yang gak jelas ini, yaitu membandingkan antara Samsung dengan Vivo. Di sini nanti saya akan bandingkan dari body dimensi, kamera, layar, performa, hasil video dan kamera, serta kualitas bermain game. Apakah saya memang harus mengganti daily driver saya jatuh kepada X60 Pro ini? Mari kita bandingkan. Check it out. Kita mulai dari body dimensi. Samsung Galaxy Note 20 Ultra dilihat dari kasat mata saja mungkin lebih besar dan lebih lebar dibanding X60 Pro. Dengan bodi dimensinya 164.8 dikali 77.2 dikali 8.1 dan memiliki berat sebesar 208 gram. Pada bagian belakang Samsung Galaxy Note 20 Ultra, untuk bagian belakangnya telah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass Victus dan framenya terbuat dari material stainless steel. Di bagian belakang juga tersusun rapi 3 kamera secara vertikal, lalu ada infrared dan juga dilengkapi dengan LED flash. Beralih ke bagian layar. Untuk layarnya bertipe Dynamics AMOLED 2X dengan refresh rate 120Hz didukung dengan fitur HDR10+. Layar ini memiliki bentangan 6,9 inch dan memiliki screen to body rasionya hingga 91.7%. Memiliki resolusi 1440 x 3088 pixel dan telah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Kemudian kita beralih ke Vivo X60 Pro. Memiliki bodi dimensi 158.6 dikali 73.2 dikali 7.6 dan memiliki berat 179 gram. Untuk bagian belakang, untuk backdoornya telah dilapisi Corning Gorilla Glass 6. Lalu untuk framenya terbuat dari material aluminium. Masih di bagian bodi belakang terdapat 3 kamera yang tersusun secara triangle. Terdapat juga tulisan Zeiss dan ada LED flash. Kemudian kita beralih ke layar depan dari smartphone Vivo X60 Pro. Layar ini memiliki bentangan 6,56 inch dengan screen to body rasionya hingga 90.1%. Menggunakan layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan juga didukung dengan fitur HDR10+. Untuk perlindungan layarnya telah dilapisi Corning Gorilla Glass 6. Oke, di sini adalah video perbandingan dari kualitas layar kedua smartphone, sama-sama menggunakan layar yang berpanel AMOLED. Dan hasilnya menurut saya untuk segmen layar Samsung Galaxy Note 20 Ultra lebih unggul karena telah menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X, menghasilkan pengalaman untuk menonton yang lebih menyenangkan. Gambarnya begitu tajam dan warna yang dihasilkan juga begitu akurat. Dilanjutkan dengan adu performa dan spesifikasi yang dibawa oleh kedua smartphone. Diawali dengan uji performa menyelesaikan proses booting. Dari kedua smartphone ini, manakah yang terlebih dahulu menyelesaikan proses booting? Ternyata Vivo X60 Pro terlebih dahulu menyelesaikan proses booting dengan waktu 9 detik. Sedangkan untuk Samsung Galaxy Note 20 Ultra membutuhkan waktu sebanyak 27 detik untuk menyelesaikan proses booting.
Kemudian kita adu spesifikasi yang dibawa oleh kedua smartphone ini. Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang saya gunakan menggunakan chipset Exynos 990. Menggunakan CPU octa-core lalu didukung dengan GPU Mali G77. Smartphone ini berjalan pada OS Android 11 dibalut dengan One UI 3.1. Sedangkan untuk jaringan dari smartphone ini mendukung jaringan 2G hingga 4G. Oke, sekarang kita ke Vivo X60 Pro menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 870 5G. Kemudian didukung dengan CPU octa-core dan digabungkan dengan GPU Adreno 650. Sedangkan untuk OS-nya, smartphone ini berjalan pada Android 11 dibalut dengan Funtaus 11.1. Memiliki RAM sebesar 12GB serta internal memori 256GB. Sedangkan untuk jaringan dari smartphone ini berjalan pada 2G hingga 5G. Memiliki fitur koneksi diantaranya WLAN, Bluetooth, GPS, NFC, radio, hingga USB. Kemudian smartphone ini juga memiliki sensor yang hampir sama dimiliki oleh Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Di antaranya adalah sensor fingerprint yang berada di bawah layar, accelerometer, gyro proximity compass, dan juga ada color spectrum. Kemudian kedua smartphone ini juga saya uji performanya menggunakan metode sintetis, yaitu menggunakan aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Dan seperti yang saya sudah duga, untuk hasilnya Vivo X60 Pro mengungguli skor dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Vivo X60 Pro mampu meraih skor di atas 700 ribuan, sedangkan untuk Samsung Galaxy Note 20 Ultra hanya mampu meraih skor di atas 590 ribuan. Oke, selanjutnya adalah uji performa bermain game secara langsung. Untuk pertama, saya menggunakan Samsung Galaxy Note 20 Ultra untuk bermain game PUBG Mobile. Pada settingan grafik, Samsung Galaxy Note 20 Ultra mampu mencapai HD dan bisa dirubah menjadi HDR, sedangkan untuk framenya sudah bisa rata kanan. Memainkan game PUBG Mobile di smartphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra tidaklah ada hambatan, begitu menyenangkan. Didukung dengan refresh rate layar 120Hz menjadikan permainan ini begitu realistis. Sama sekali tidak ada lag atau frame yang terasa drop, begitu lancar. Apalagi kualitas gambar yang ditampilkan begitu tajam. Memainkan game ini di rentan waktu yang cukup lama sama sekali tidak menimbulkan hawa panas dari belakang smartphone. Kemudian saya lanjutkan untuk memainkan game Honkai Impact 3. Dengan settingan default, untuk grafiknya sendiri begitu tajam. Untuk kualitasnya tidak ada lag atau frame yang terasa drop dalam memainkan game Honkai Impact 3 ini. Kemudian memainkan Honkai Impact 3 ini di rentan waktu yang cukup lama tidaklah masalah bagi smartphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Untuk bagian bodi belakangnya sama sekali tidak mengeluarkan hawa panas. Dan menurut saya keren lah untuk Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini memainkan game-game berat seperti PUBG Mobile atau Honkai Impact 3 ini. Sama sekali tidak ada hambatan, lancar, dan begitu menyenangkan. Kemudian kita beralih untuk menguji performa bermain game pada X60 Pro. Pada settingan default, grafiknya sudah mencapai level HD dan untuk framenya sudah mencapai rata kanan. Namun bisa dirubah untuk settingan grafiknya mencapai HDR, sama seperti Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Dan hasilnya, memainkan game PUBG Mobile di smartphone ini tentu saja tidak ada masalah. Tidak ada lag, tidak ada frame yang terasa drop atau bodi belakang yang mengeluarkan hawa panas, sama sekali tidak ada. Didukung dengan refresh rate 120Hz, menjadikan pengalaman bermain PUBG Mobile di smartphone ini begitu menyenangkan dan tampak realistis. Apalagi gambar yang ditampilkan oleh layar ini begitu tajam dan warna-warnanya begitu nampak akurat. Baik Samsung Galaxy Note 20 Ultra maupun Vivo X60 Pro untuk sensor gironya dapat bekerja dengan baik.
Namun sayangnya memainkan game ini di rentan waktu yang cukup lama, bagian belakang dari Vivo X60 Pro ini mulai mengeluarkan hawa panas. Oke, dilanjutkan dengan memainkan game Honkai Impact 3 di smartphone Vivo X60 Pro. Memainkan game Honkai Impact 3 di smartphone Vivo X60 Pro sama dengan Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Tidak ada masalah, tidak ada lag, dan tidak ada frame yang terasa drop. Begitu lancar, dan gambar serta warna yang ditimbulkan begitu memukau. Apalagi untuk layarnya telah didukung dengan refresh rate 120Hz, menambah realistis untuk gambar dan grafik yang dihasilkan. Oke, sekarang kita mengadu kualitas speaker yang dibawa oleh kedua smartphone. Kedua smartphone sama-sama didukung dengan Dolby Atmos, sama-sama memiliki stereo, dan sama-sama menghasilkan suara yang sangat kencang. Dan berikut ini adalah perbandingan hasilnya. Just 10 more minutes, 10 more minutes with you. Let me give it a one last shot. Will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? It's unclear at the moment. Can you give me a sign? I'm here trying and trying. I need 10 more minutes with you. So let me know if you gave up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you gave up hope by now. So let me know if you gave up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you gave up hope. I need 10 more minutes, 10 more minutes with you. Oke, sekarang kita bahas tentang kamera dari kedua smartphone ini. Samsung Galaxy Note 20 Ultra memiliki konfigurasi 3 kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang. Untuk kamera utama memiliki besaran sensor 108 megapiksel bukan 1.8 yang berguna sebagai sensor wide. Kamera utama udah dilengkapi dengan PDAF, laser AV, dan OIS. Kemudian ada sensor kamera sebesar 12 megapiksel dengan bukaan 3.0 yang berguna sebagai periskop telefoto. Lalu ada lensa dengan besaran sensor 12 megapiksel dengan bukaan 2.2 yang berguna sebagai sensor ultrawide. Kamera utama dari smartphone ini mampu merekam video hingga kualitas 8K per 24 fps. Lalu kamera ini juga telah dilengkapi dengan stereo sound rekaman Gyro Ace dan OIS serta HDR10+. Untuk kamera selfie-nya hanya memiliki besaran sensor 10 megapiksel dengan bukaan 2.2. Kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 4K per 30 fps. Fitur-fitur yang dibawa oleh kamera Samsung Galaxy Note 20 Ultra tergolong lengkap. Ada panorama, ada potret, foto dan video pro, ada Nextcap, ada potret, dan juga kameranya telah didukung dengan AI Cam. Sedangkan untuk optical zoom-nya bisa mencapai 5 kali
Dan untuk hybrid zoomnya bisa mencapai 50 kali. Lanjut sekarang kita bahas tentang kamera Vivo X60 Pro. Kamera utamanya memiliki besaran sensor 48 megapiksel bukan 1.5, didukung dengan PDAF serta gimbal stabilization. Kemudian ada sensor sebesar 13 megapiksel yang berguna sebagai telefoto dengan bukaan 2.5. Dan yang terakhir adalah sensor kamera sebesar 13 megapiksel dengan bukaan 2.2 yang berguna sebagai sensor ultrawide. Kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 4K per 30 fps. Lanjut kita ke kamera selfie-nya. Kamera selfie-nya memiliki besaran sensor sebesar 32 megapiksel bukan 2.5 yang berguna sebagai sensor wide. Dan untuk perekaman video, kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Dikarenakan menggunakan optical jazz, maka gambar yang dihasilkan dari kamera ini begitu memukau. Fitur-fitur yang dibawa oleh kamera ini juga terbilang lengkap. Oke, langsung aja kita bandingkan hasil foto dan video dari kedua smartphone ini. Halo, selamat pagi. Kali ini saya ada di lokasi salah satu perumahan ya, karena perumahan ini yang saya dapat izin untuk mengambil gambar, sedangkan perumahan-perumahan bagus saya tidak diizinkan ya. Jadi ya nggak apa-apa. Oke, di sini kita akan cari perbedaan untuk kamera selfie di siang hari ya. Seperti ini ya, untuk Samsung sendiri gambarnya rada kecoklatan dan gerakannya juga kayak ada patah-patah sedikit. Dan Vivo X60 Pro seperti biasa, gambarnya dinamik dan kualitasnya juga bagus ya, detail. Untuk kedua kamera ini sudah terbilang bagus ya, sama-sama tidak backlight apabila terkena sinar matahari seperti ini. Oke, kita jalan, coba kita lihat di belakangnya apakah ada getaran. Untuk kamera selfie sepertinya Samsung lebih stabil ya, sedangkan untuk Vivo seperti masih ada getaran. Oke, kita coba untuk kamera utamanya. Dan seperti ini contoh kamera utamanya ya. Coba kita berjalan. Sepertinya untuk kamera utama Vivo X60 Pro stabil banget ya, tidak ada gerakan, sedangkan Samsung terjadi banyak getaran ya. Coba kita lihat, stabil banget Vivo. Dan gambar yang dihasilkan juga lebih cerah dibanding Samsung ya, natural. Samsung masih seperti sama, rada kemerahan. Oke, coba kita lihat hijau-hijaunya ya. Oke, sama-sama autofokusnya berjalan, dan untuk hijaunya sebenarnya hampir sama. Oke, saya rasa udah cukup ya. Terlalu lama kita ntar diusir. Oke, good. Oke guys, ini hasil kamera selfie-nya ya. Terlihat sangat detail untuk Vivo. Cukup melawan juga memang Vivo. Jahat ya. Kita tes sambil jalan yuk. Seperti apa kehebatan dua kamera ini di malam hari sambil berjalan dengan ukuran resolusi yang tinggi. Wow, good. Sangat memukau kedua HP-nya. Dan sebenarnya HP Vivo. Apik. Oke guys, ini kita sedang tes kamera video untuk di malam hari. Ini dua kamera keren-keren. Ada Vivo X60 Pro kita bandingkan dengan Samsung Note 20 Ultra. Kita lihat hasilnya. Ini kamera standarnya ya, kita belum gunakan stabilisator atau super stabil. Nanti kita bandingkan lagi untuk yang stabilnya.
seperti apa, sangat keren, dua-duanya jahat. Kita berada di luar ruangan dengan cahaya yang ada lampu gelap, tapi ini sangat jelas sekali. Oke, good. Oke guys, ini hasil kamera dari Vivo X60 Pro dengan Samsung Note 20 Ultra. Ini kita menggunakan yang itu ultra stabil ya, atau stabilitas tinggi. Sangat halus sekali. Kita coba cek sambil jalan seperti apa. Oke, soft banget, good. Seperti ini hasilnya. Oke, sangat detail dua-duanya. Wow. Oke guys, jadi hasilnya ternyata saya tidak jadi mengganti daily driver saya Samsung Galaxy Note 20 Ultra ke Vivo X60 Pro. Ternyata hasilnya beda-beda tipis. Di satu sisi Samsung Galaxy Note 20 Ultra lebih unggul, namun di sisi lain Vivo X60 Pro lebih unggul. Dan keunggulan serta kekurangan dari masing-masing smartphone tidak terlalu signifikan. Oke, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.